Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan, tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan pikiran, lisan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu, tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini nikmati mata ini. Tapi ya juga ujian, lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzina matanya atau menundukkan pandangan, ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezina itu diawali dari zina mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah. Apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus? Tahu tidak? Allah tahu yang ketika Al-Quran langsung di skip gitu? Tahu tidak? Kenapa ketawa? Karena
menjiwai. Giliran Quran skip, giliran tausiah skip, giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Jawab, dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Ini ada tamu dari mana nih? Arisan Buncan. Siapa Encan? Buncan. Ini istrinya Pak Encan, ya. Baik, Ibu. Allah tahu Ibu lagi scrolling terus? Tahu tidak? Ah, syukurlah. Online terus, belanja online tahu? Kenapa pada nunduk? Malu, syukurlah. Malu itu bagian dari iman. Jangan malu kepada saya, kita nggak kenal, Bu, ya. Tapi Allah yang menitipkan mata ini. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, rekan-rekan sekalian, ini banyak mahasiswa yang kuliah di sini. Apa sih tujuan kuliah di Darut Tauhid? Intinya sih nambah iman dan nambah amal. Sebab kelihatannya ini bakal meninggal nih suatu saat, ya kan? Ilmu yang lain-lain tidak bisa jadi bekal kalau tidak pakai iman dan tidak diniatkan jadi amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Jadi sebetulnya Darut Tauhid ini tidak usah cemas dengan nikmat-nikmat. Gimana nih murid, santri, gak usah pusing memikirkan santri yang ini tahun ajaran baru. Bagaimana caranya supaya santri daftar? Bukan itu pikirannya. Setiap yang akan daftar mesantren sekolah di Darut Tauhid, semuanya makhluk ciptaan Allah. Benar? Para calon santri itu makhluk ciptaan Allah seluruhnya. Orang tua calon santri juga makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah. Yang membulak-balik hatinya adalah Allah. Jadi jangan sibuk bagaimana supaya orang pada daftar ke sini. Itu boleh dengan memberi informasi, tapi yang terpenting ini santri yang ada diapakan oleh kita. Semua santri yang ada di Darut Tauhid ini adalah amanah Allah. Allah yang menitipkan di sini. Jangan sibuk memikirkan santri yang belum daftar, tapi sibuk mempertanggungjawabkan yang sudah ada. Jelas kawan-kawan? Ini yang mau ngapain ini? Allah sudah mendatangkan santri ke sini. Orang tua sudah mempercayakan. Apakah semua pengurus, semua teman-teman yang diamanai ini sungguh-sungguh berpikir menjaga amanah ini? Bagaimana ini santri bisa makin kuat imannya? Bagaimana santri makin mulia akhlaknya, makin bersih hatinya? Apa yang bisa kita lakukan? Ini yang paling penting. Mau dikirim berapa aja santri ke sini oleh Allah, itu bukan urusan kita, tapi mempertanggungjawabkan santri yang ada. Ini yang terpenting bagi kita. DT Peduli
maaf ya, ini ceramahnya lebih ke ada intern. Mana DT Peduli? DT Peduli, semua orang yang menitipkan dananya dalam bentuk zakat, infak, sodakoh, itu semua makhluk Allah. Mereka menitipkan dana ke Darut Tauhid untuk disampaikan kepada yang berhak, itu dengan izin Allah. Itu adalah amanah. Kalau kita amanah, itu syukur namanya. Setiap rupiah kita pertanggungjawabkan dengan baik. Dan Allah melihat. Kita diaudit. Menurut audit kita WTP, wajar tanpa pengecualian. Audit dari manusia bagus tapi pasti terbatas. Allah Maha tahu apapun yang dilakukan. Makanya kalau bagus, waro, terjaga, Allah yang nanti menghendaki, menitipkan. Sama ini pun disampaikan ke MQ Travel. Travel sekarang semakin banyak, tidak apa-apa. Menjadi jalan orang bisa ibadah. Tidak ada pesaing. Mau ngapain bersaing? Kita tidak perlu bersaing dengan sekolah manapun, travel manapun, lembaga amil zakat manapun. Tidak perlu bersaing sama sekali. Kalau ada yang lebih bagus, kita belajar dari sana. Yang penting itu disyukuri yang Allah, disyukuri amanah-amanah yang Allah berikan. Itu lebih ringan bagi kita, maksudnya lebih enak ke hati kita daripada capek memikirkan yang belum ada. Setiap yang belum ada itu pasti milik Allah, pasti dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, dan pasti hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Begitulah hadirin sekalian, harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah, dan menentukan hidup bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Ini pada santri karya yang masih ngontrak, asal tahu aja, tanah makin mahal, harga rumah makin mahal. Stres jangan. Mau ngapain mikirin rumah yang belum kebeli? Semua rumah yang ada di dunia ini sesungguhnya milik siapa? Nah gitu. Orang punya rumah karena punya uang atau tidak? Berapa banyak santri karya yang tidak punya uang tapi sekarang punya rumah? Mertua ngasih, ya. Berapa banyak yang tidak bisa bayar kontrakan sekarang ada di rumah yang nyaman? Tahu caranya bagaimana? Allah menggerakkan yang punya rumah, menitipkan, udah gratis. Itu di Pondok Hijau ada kolam renangnya malah. Hanya memang nggak ada airnya. Daripada capek mikirkan harga tanah naik, dolar naik, BBM naik, syukuri kontrakan yang ada. Dibersihkan, pakai banyak sholat sunnah, dipakai banyak ngaji, dibereskan dengan rapi. Allah lihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Apa susahnya bagi Allah untuk memberikan yang lebih layak? Rumah berantakan, tidak dibereskan, udah kecil, banyak kesia-siaan, jarang dipakai ngaji, malah dipakai scrolling terus. Kok scrolling lagi? Dendam saya sama scrolling itu, karena mencuri waktu kita sangat banyak. Orang Indonesia tuh 4,5 sampai 5,5 jam sehari. Itu kufur nikmat kalau yang dilihatnya tidak menguatkan iman dan tidak jadi amal.
Ayo kontrakannya itu syukuri. Gak usah ngebanding-banding dengan kontrakan orang lain. Allah melihat kok apa yang dilakukan. Ini juga yang sudah punya istri, syukuri yang ada. Siapa yang nyebut nambah? Acungkan tangan. Jadi ibu maunya gimana? Suami bersyukur atau tidak? Katanya nanti nambah. Si ibu mah, bukan saya yang ngomong ya. Ibu bingung sekarang ya. Jadi gimana ya, suami saya bersyukur atau tidak? Bu, yang ditambah itu karunianya. Ibu mensyukuri suami yang ada tidak? Jadi nanti gimana? Kalau ibu mensyukuri suami yang ada, ya bu ya, apa ibu tahu nggak apa yang bakal terjadi? Suami ibu akan lebih ganteng dari yang aslinya. Dalam penglihatan ibu sendiri. Serius. Ibu lebih bahagia, nggak ada komplain di hati, lebih tenang. Syukuri, syukuri. Makanan sekecil apapun syukuri, pakaian syukuri, bisa bergerak syukuri. Kalau kita bisa tenggelam di dalam rasa syukur, kita akan bahagia. Benar hadirin. Rasanya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hanya nikmat dan nikmat aja. Dan Allah tahu itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, bisa bergerak, alhamdulillah, bisa nafas, alhamdulillah, bisa berdiri, alhamdulillah, bisa jalan, alhamdulillah. Karena banyak yang menurut kita sederhana, tapi bagi orang lain itu adalah idaman. Percaya tidak? Kita jalan sedikit ke situ. Bagi yang lumpuh itu idaman. Merangkak dari sini ke sana, hanya merangkak. Bagi yang tidak bisa bergerak itu mimpi. Jadi banyak yang sering kita kecewa, padahal itu adalah impian bagi sebagian orang. Makanya syukur, syukur. Tuh sampai ya Allah, alhamdulillah. Gimana kalau dimarahin oleh atasan, sabar atau syukur? Ya, nggak berani jawab. Kalau ditegur oleh atasan atau oleh guru, sabar atau syukur? Kita punya tamu ini lucu-lucu. Ini teh arisan atau pengajian, Bu? Bersyukur arisannya pindah ke sini, ya kan? Kalau kita ditegur, syukur hadirin. Kalau isi tegurannya baik, itu petunjuk Allah. Kalau ada caranya yang kurang enak, itu penggugur dosa. Tidak ada ruginya sama sekali. Malah beruntung kita diingatkan. Udah diingatkan, digugurkan dosa. Kita dibuka oleh Allah hati kita, jadi tahu kesalahan kita. Aneh orang yang dikritik, ditegur, diberi saran, dikoreksi, sakit hati. Ini aneh sekali. Syukur harusnya. Bu, Ibu, Buncan. Ini teh apa sih Buncan teh? Udahlah, nggak usah pengen tahu, nggak usah pengen tahu. Hah? Oh, saya baru tahu. Bunda cantik bukankah buncit?
Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngarang ini Bu? Tobat harus sesuai dengan kenyataan. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ini kami lagi serius. Ini pengajian ini ya buncit ya Bu. Emang begitu singkatannya Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ya udah nggak apa-apa, terserah Ibu lah. Yang penting puncanhah, apa, bunda seperti yang cantik tapi solehah. Astagfirullah. Udah terusin lagi, ini lagi serius Sampai di mana tadi saya ceramah? Bapak jangan noleh ke belakang aja. Kita keot. Aki-aki keot. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi nakal begini? Istighfar ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Pakai nyuruh ibu-ibu lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampun ya Allah. Ini banyak godaan. Syukurnya apa? Kalau kita ditegur orang, syukurnya adalah kita diberi jalan untuk jadi lebih baik. Apa artinya pujian kalau kita tetap terlena dalam keburukan? Istijraj pujian tuh kalau tidak hati-hati. Kritikan, bahkan kadang penghinaan, cacian, itu adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Kita seakan-akan kalau dipuji orang, alhamdulillah. Sebetulnya kalau kita dikritik orang, lebih alhamdulillah lagi. Coba, Buncin. Ibu, saya nggak tega nih. Ibu ada korong, tahu korong? Namanya buncin rongan. Ya. Ada upil di hidung. Mendingan dikoreksi atau dipuji? Buncan-buncan korong Bu, ngaca, sibuk aja pakai bulu hidung palsu. Emang ngasih taunya nggak enak, tapi ibu bersyukur daripada kemana-mana bawa upil, benar? Jarang kita bersyukur dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita. Misal kita punya barang ini membuat kita ujub, membuat kita riya, membuat kita mudah berbuat dosa. Kemudian barang yang kita sukai ini hilang. Jarang yang bersyukur. Padahal hilangnya barang itu berarti menyelamatkan kita dari ujub, dari riya, dari diperbudak oleh barang tersebut. Itu pun termasuk yang harus disyukuri. Misal ada ikhwan yang diperbudak karena rambutnya tebal, bagus. Terus tukang cukur ketiduran, misal. Sabar atau syukur? Saya pernah kayak gitu hadirin. Astagfirullahaladzim. Ada tukang cukur lagi belajar. Yang jadi masalah yang ngajaknya tidak ngasih tahu ini tukang cukur belajar. Pas tahu nyukur, punten ya, nyukur agim jadi bergetar hadirin. Sudah terbayang kan hasilnya? Saya tidak lihat. Yang stres yang lihat. Ini kenapa jadi begini? Pas sudah dipotret, astagfirullah, syukurlah hadirin. Untung terondol begitu. Jadi lebih banyak gundulnya dan lebih simpel dibanding ketika diperbudak oleh rambut. Oleh Allah digerakkan begitu yang membuat kita, Allah tahu licen, laki-laki centil ya. Kenapa jadi ringkasan-ringkasan begini? Yang diperbudak oleh casing. Nah, kita kadang menganggap sesuatu yang tidak cocok itu merupakan selalu musibah, padahal boleh jadi di sana ada nikmat besar yang harusnya kita syukuri.
Kalau kemarin kita membahas nikmat yang cocok, yang disyukuri, sekarang yang pahit-pahit yang sebetulnya bisa disyukuri. Masih ingat kisah kejadian ada seorang orang tua yang anaknya sakit, nangis, sedih. Kenapa? Karena anak yang disayanginya sakit. Ya Allah, sembuhkan. Lama-lama masih sakit, tapi nangisnya beda. Yang tadinya menangisi musibah, tapi yang kedua ini tangisannya, ya Allah, ampun, ini karena salah saya belum jadi orang tua yang amanah. Karena tahu musibah datang karena dosa. Jadi tangisan pertama menangisi dosa, lalu tangisan yang kedua menjadi nangisi dosa. Tadi musibahnya, sekarang dosa. Ampun, akibatnya tahajudnya lebih bagus, baca Qur'annya lebih bagus, sedekahnya lebih bagus. Lama-lama sholat yang selanjutnya nangis juga, tapi nangis syukur. Karena ya Allah, dengan kena musibah ini saya bisa merasakan nikmatnya tobat. Saya bisa melihat dosa-dosa saya yang tidak kelihatan sebelumnya. Dan saya jadi nikmat tahajud, nikmat bersama Al-Quran, menjadi nikmat ringan bersedekah, nikmat menangisi air mata tobat. Kejadiannya sama, dari yang tadinya merasa berat, sabar, ujungnya syukur, padahal musibah juga. Jadi syukur itu jangan cuma dengan sesuatu yang cocok saja. Yang tidak cocok juga pasti banyak karunia Allah di sana. Jadi kalau nanti saudara melamar kerja tidak diterima, sabar atau syukur? Ya, terserah. Sekarang mau nikah, masih ingat cerita yang enggak saya ceritakan. Jadi gini ceritanya, ada seorang pemuda ingin nikah, doa minta dipertemukan dengan jodohnya. Keluar dari rumah, langsung ada yang melirik dan tanpa sungkan ngedekatin, lalu menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta dipertemukan dengan jodoh yang datang anjing betina? Dibawalah ke klinik, sampai di klinik diobatin. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, akhirnya tahu rahasia digigit anjing. Ternyata jodohnya siapa? Siapa Pak? Perawat. Menurut Bapak siapa? Kan? Dokternya. Benar Bapak. Tiap ceramah ganti-ganti. Ceramah yang lalu yang punya klinik Pak, namanya juga ngarang. Mending pol aja sekalian ya Pak ya. Jadi ternyata jodohnya di klinik itu dokter, dan dokter itu yang punya klinik. Puas Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi mana ada sih Allah berbuat jelek kepada hambanya, benar? Jelek itu menurut nafsu kita, karena nafsu kita maunya yang cocok-cocok terus. Padahal Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayo, kalau hari Kamis yang lain kita terus mensyukuri nikmat-nikmat, kali ini musibah juga hikmahnya harus kita syukuri. Pasti ada kebaikan di sana. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau Allah menimpakan kepahitan bagi kita dengan izin Allah, itu Allah sudah menyiapkan kemudahannya. Barang hadirin, tinggal fokus kita mau kemana. Kalau mau fokus melihat ini, aduh musibah, terus menangisi, sok aja terserah. Tapi kalau kita melihat hikmahnya,
lihat janji Allah, pertolongan Allah, kita bisa tobat, kita bisa ibadah. Itu nikmat. Ada yang punya hutang, dua nih, satu punya hutang, dia doa lunas, ini doa tahajud, enggak lunas-lunas, tambah baca Quran, enggak lunas-lunas, tambah duha, enggak lunas-lunas. Tebak mana yang rezekinya yang banyak? Yang dilunasi seketika atau yang belum lunas-lunas? Ini ngomong tapi nggak pakai hati, hadirin. Dia belum dilunasi oleh Allah, uangnya nggak dikasih, belum dikasih, tapi dikasih nikmatnya tahajud. Yang tadinya tahajud minta lunas utang, sekarang dia tidak lagi minta, ya Allah tahajud untuk lunas utang, saya ingin bisa tahajud tiap malam. Yang tadinya dia baca Quran supaya dapat rezeki, dia tahu baca Quran itulah rezekinya, tahajudlah rezekinya, tobatlah rezeki. Karena ada yang dikasih uang nggak dikasih tahajud, ada yang dikasih uang tidak diberi nikmat baca Quran, ada yang dikasih uang dilunasi dan lunas lagi tahajudnya, ngajinya, ibadahnya. Jadi kalaupun masih belum lunas, tapi kita bisa meningkat ibadah, bisa meningkat kebaikan, bisa meningkat tobatnya. Itu ditahan belum dibayar, itu bagian dari karunia. Allah tahu bahayanya kalau langsung dilunasi kita bisa hilang itu ibadahnya. Benar? Makanya jangan berburuk sangka dengan kejadian yang tidak cocok dengan keinginan, karena di sana pasti banyak karunia Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat jelek, walaupun kejadiannya sepertinya jelek menurut kita. Padahal Allah punya rencana yang lebih baik. Maka syukurilah. Terima kasih hadirin sekalian. Ada pertanyaan? Silakan. Pengumuman akan dilaksanakan program Bicara Baik Akademi. BIBAAC. Itu singkatannya bukan? Bicara Baik Akademi. Pelatihan public speaking untuk anak remaja. Satu hari yang membuka wawasan, melatih keberanian, membentuk karakter bicara yang santun dan berakhlak, bukan hanya tampil percaya diri di depan umum, tapi memahami niat, adab, dan makna di balik setiap perkataan. Lisan diciptakan oleh Allah untuk apa? Buncan. Gak enak nanti istri saya jadi ini. Nenek, lisan diciptakan ini untuk apa? Untuk apa? Bicara. Santri, lisan diciptakan untuk apa? Yang keras jawabannya, bicara baik. Jadi ini bukan untuk bicara lisan ini, tapi untuk bicara baik. Makanya programnya bukan public speaking only, ya, bukan cuma bagaimana pelatihan berbicara, tapi pelatihan bicara baik. Ini nenek-nenek ini bisa ikut kid class, ya, untuk anaknya dan cucunya 10-12 tahun, dan 10 class 13 sampai 17 tahun. Waktunya Sabtu 9 Mei dan Sabtu 23 Mei. Manfaatkan. Kita perlu belajar diam dan belajar bicara baik. Silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya dari Arisan Buncan Karawang.
Maaf AA, yang akan saya tanyakan mungkin melenceng dari yang tadi AA sampaikan. Sedikit cerita dulu ya AA. Saya anak nomor 7 dari 9 bersaudara, 2 sudah meninggal. Dari kecil saya tidak pernah dirawat sama ibu kandung saya. Saya dirawat sama bude saya atau uwa. 7 tahun terakhir ini ibu saya ikut saya. Tanggal 15 Februari kemarin ibu saya meninggal di rumah saya. Ada amanah yang ibu saya sampaikan pada saya yang sampai saat ini belum bisa saya laksanakan. Masalahnya itu kakak dan adik saya bertengkar dengan salah paham versi mereka sendiri-sendiri. Mereka punya salah paham mungkin pada ibu saya yang saya sendiri juga tidak tahu karena saya tidak dengan beliau gitu ya. Saya mungkin kalau bagi saya sendiri saya sudah mengikhlaskan semuanya karena apapun itu saya nggak berhak menghakimi ibu saya karena beliau mungkin melakukan itu pun bukan keinginan beliau atau keadaan yang memaksa beliau untuk melepaskan saya untuk diurus sama uwa gitu. Yang pertanyaannya? Ya, yang jadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mendamaikan saudara-saudara saya? Padahal sampai 40 hari ibu saya pun mereka nggak mau datang. Padahal saya tidak minta finansial dari mereka, semua alhamdulillah saya dan suami saya yang menanggung gitu. Baik. Iya. Bagaimana dan saya menyikapinya gimana? Saya takut menyinggung juga perasaan saudara-saudara saya gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu takdir yang bukan pilihan adalah tidak milih orang tua. Kita tidak milih dilahirkan oleh siapa. Yang mengatur kita jadi anak siapa adalah Allah. Itu nikmat dari Allah dan juga ujian. Karena nikmat pertama bagi kita adalah nikmat penciptaan. Kita ada sekarang. Kalau tidak diciptakan tidak ada. Dan penciptaan kita lewat orang tua, ibu bapak. Jadi mau tidak mau kita harus bersyukur sebetulnya karena orang tua sudah jadi jalan, kita jadi ada di dunia ini. Syukuri. Lalu bagaimana saya jauh dari orang tua dari kecil? Emang takdirnya sudah begitu, Bu? Surat Al-Hadid 2223. Ma asabba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini dan juga pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali memang sudah tertulis begitu di lauh mahfud sebelum mewujudkannya. Memang harus itu yang terjadi, Bu. Allah sudah merencanakan begitu sebagai ujian bagi anak-anaknya. Harus bagaimana? Ridho, terima karena memang sudah terjadi. Tapi saya baru ketemu 7 tahun terakhir, itu pun karunia Allah dipertemukan lagi. Ladang amal bagi ibu untuk mensyukuri masih bisa ketemu, masih diberi kesempatan, apalagi wafatnya di rumah ibu. Beruntunglah ibu terpilih oleh Allah menjadi orang yang diberi kesempatan berbakti ke orang tua. Uang yang digunakan untuk penguburan, itu adalah uang milik Allah. Dititipkan ke ibu dan suami supaya ibu dapat pahala. Kita tidak punya apa-apa kecuali yang Allah titipkan. Syukuri kepilih, Bu. Lalu bagaimana dengan saudara yang bertengkar atau belum bersikap baik? Ibu bersyukur, bukan ibu yang ditakdirkan bertengkar. Benar? Udah kepilih ngurus orang tua. Kan
Allah tuh memberi rezeki ke hambanya lewat siapa? Nah orang tua, nanti saya juga udah tua dan kalau ada umur bekal makin tua. Mungkin mudah-mudahan sih saya nggak nyusahin anak-anak, nggak nyusahin siapa-siapa. Tapi ada kalanya terbatas. Banyak yang di rumah sakit tidak bisa jalan, tapi rezekinya datang, betul tidak? Ada yang lewat infus, ada yang lewat makan, ada yang sudah sepuh tidak bisa ke dapur, nanti ada yang bawakan. Aslinya Allah yang memberi rezeki dan yang beruntung itu yang dijadikan jalan sampainya rezeki dari Allah. Seperti ibu, orang tua udah sepuh, lalu ibu merawat, aslinya Allah yang merawat lewat ibu sebagai ladang amal soleh. Beruntung benar Bu diberi kesempatan seperti ini. Kita juga kan nggak tahu nanti tuanya kita seperti apa, tapi itu tabungan kalau ikhlas ya. Kita kan tidak tahu nanti tuanya kita nyusahin siapa, benar tidak? Mudah bagi Allah, tinggal dimempetin aja otak kita, satu prut, stroke, sudah jantung mempetin masalah, benar tidak? Sekejap bisa terjadi itu musibah tuh kalau Allah mau. Nah itu tabungan. Nah tentang saudara, ibu tenang saja ya. Tidak usah emosi, juga jangan menasehati berlebihan. Karena setiap orang punya kadar keilmuan dan keimanan yang berbeda-beda. Yang paling baik adalah ibu jadi contoh seorang yang tenang, yang bijaksana, itu contoh. Udah nasihat besar jadi contoh. Yang kedua, kalau perlu ajak ngobrol dari hati ke hati. Jangan dinasehati. Perasaan ibu saja ke orang tua bagaimana. Ya. Yang ketiga, doakan. Nah, kita bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah. Kita hanya disuruh mendekat ke Allah dengan masalah dan Allah lah yang menyelesaikannya dengan caranya. Begitu Bu? Ya, mangga. Hatur nuhun AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ada lagi. Kalau tidak, tinggal 3 menit ini. Cukup? Santri mahasiswa bagaimana? Syal ini bisa jadi penderitaan, tapi bisa karunia. Disuruh pakai syal itu lebih sulit untuk berperilaku jelek. Benar atau benar? Kan? Ya kan? Jadi bagian karunia Allah. Syukuri. Percayalah. Kalau tidak dipakai aksesoris, nanti kecenderungan berbuat akan lebih tidak terhalang. Ya kan? Hanya dulu ada santri yang ngamen pakai syal juga ya. Pas ngamennya ke AA lagi, astagfirullahaladzim. Dia santri baru. Zaman dulu. Terima kasih hadirin sekalian. Para tamu mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Senang, susah, sehat, sakit, dipuji, dicaci, ada, tiada. Karena di balik kesulitan apapun, pasti banyak kebaikannya bagi orang yang beriman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, pilihkan untuk kami hanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Engkau ridhoi, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, sehingga kami menjadi orang yang hanya berharap dari-Mu. Cegahlah kami berharap dari siapapun selain hanya kepada-Mu ya Allah, dan cabut rasa gentar takut di hati kami, kecuali takut murka-Mu ya Allah, takut jauh dari-Mu,
takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya menjadi ibadah, menjadi amal yang bisa jadi bekal pulang. Luruskan niat kami ya Allah, dari apapun yang kami lakukan, jadikan hanya mencari ridho-Mu, hanya agar Engkau ridho kepada kami. Cegahlah kami dari niat yang salah, dari amal yang menjauhkan kami dari-Mu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mudahkan bagi kami melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui segalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.